the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2356. Brengsek tetua Hilton, kita harus membunuh Arthur sekarang. Jangan beri dia kesempatan untuk pulih. Ekspresi bos selatan menjadi gelap saat dia mengingat Devon. Empat Rasul adalah kepala eksekutif di antara keluarga Broto dan fondasi kekuatan bos selatan di wilayah selatan. Melihat bagaimana Iwan membunuh Empat Rasul, bos selatan sangat berharap dia bisa mencabik-cabik Iwan, tapi dia tahu bahwa ini bukan saatnya dia kehilangan ketenangannya. Saat ini bos selatan harus membunuh Arthur sebelum Iwan bisa menyelamatkannya, atau dia dan Devon akan kehilangan peluang mereka begitu Iwan bergabung dengan Arthur. Tanpa ragu-ragu, bos selatan melompat dan mengeksekusi tendangan ilahi ke arah Arthur dalam upaya untuk membunuhnya. Brengsek, tidak ada gunanya, Arthur memucat. Dia berada di ambang kekalahan di bawah serangan gabungan bos selatan dan Devon. Dan karena bos selatan mengarahkan seluruh kekuatannya pada serangan terakhir ini, Arthur mendapati dirinya tidak berdaya untuk melawan atau mundur. Di saat-saat terakhir, dia menggertakkan gigi dan meluncurkan Stormy Punch, mengirimkan gelombang energi ke arah bos selatan dengan kecepatan kilat. Bam! Serangan mereka berbenturan dengan suara yang memakakan telinga. Meskipun Arthur sedikit lebih kuat daripada bos selatan, dia gagal menggunakan kekuatan penuhnya dalam situasi tersebut dan mendapati dirinya dikalahkan. Dia pun tersandung ke belakang dan merasakan bagian dalam tubuhnya berputar karena dampaknya segera darah mulai mengalir di sudut mulutnya. Mati sana! Mengambil kesempatan itu, Devon meluncurkan Mirage Strike ke arah Arthur. Ini sudah berakhir. Hati Arthur tenggelam. Dia tahu dia baru saja terluka oleh bos selatan dan hampir tidak bisa menyeimbangkan dirinya. Jadi dia tidak bisa menghindari serangan Devon dan hanya bisa menyaksikan Devon mendekat dengan kekuatan yang luar biasa. Mengetahui bahwa dia akan mati jika diserang, Devon mengenai sasarannya. Saat Arthur jatuh dalam keputusasaan, keadaan pun berbalik. Tetua Hilton, kaulah yang harus mati. Iwan mengejek dan muncul di hadapan Arthur untuk menangkis serangan Devon dengan Phantom Steps. Tanpa ragu, Iwan lalu mengayunkan tinjunya ke arah Devon untuk memberikan pukulan yang kuat. Bab 2357. Bam! Mengikuti suara yang memekakan telinga, serangan Iwan berbenturan dengan serangan Devon dan terkoyak oleh energi sejati Devon yang sangat kuat. Iwan tidak panik dan hanya memberi judul pada tubuhnya untuk mengambil akibatnya dengan pelindung dada kaisar, sambil meluncurkan serangan ganda dengan energi sejatinya di tahap menengah alam Rigana untuk menyerang Devon. Betapa cepatnya, karena terkejut, Devon pun tersentak. Devon tidak pernah menyangka bahwa Iwan akan secepat itu dan berhasil menyelamatkan Arthur tepat waktu. Karena lengah, dia langsung terlempar oleh serangan ganda Iwan. Rasa sakit yang menusuk menembus dadanya saat mendarat dan dia menyadari bahwa dia terluka. Untungnya, Iwan terluka oleh Empat Rasul 2 kali dan tingkat kekuatan Iwan tidak cukup tinggi. Serangan ganda tidak menyebabkan cedera parah. Jika ada cara lain, Devon akan langsung mati. Melihat Devon dihentikan oleh Iwan tepat sebelum dia bisa membunuh Arthur, bos selatan sangat marah. Brengsek, Iwan, beraninya kau menghalangi jalanku lagi dan lagi. Aku akan mencabik-cabikmu. Selain itu, Iwan baru saja membunuh Empat Rasul dan bos selatan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Tanpa ragu, dia melancarkan serangan kuat ke arah Iwan, bersiap untuk menghancurkan Iwan menjadi beberapa bagian. Brengsek, Iwan tersentak. Meskipun dia berhasil membunuh Empat Rasul, sebagian dari kemenangannya disebabkan oleh keberuntungan. Kekuatan keseluruhannya sedikit lebih tinggi daripada Empat Rasul, dan langkah Phantom memberinya keunggulan kecepatan, memberi Iwan berkesempatan untuk melatih kembali Empat Rasul. Selain itu, pelindung dada kaisar dapat menangkis serangan apapun pada tahap menengah alam yang munah atau di bawahnya, sehingga pembelaannya praktis tidak dapat ditembus.
Dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, Iwan berhasil mengalahkan keempat rasul. Tetapi Bos Selatan adalah kasus yang berbeda. Bos Selatan telah mencapai tahap akhir yang munah, yang berarti pelindung dada kaisar tidak ada artinya di hadapan Bos Selatan. Selain itu, kecepatan Bos Selatan melampaui empat rasul dan menyaingi langkah Phantoms. Jadi Iwan tidak memiliki keunggulan dibandingkan Bos Selatan. Sebagai kesimpulan, dia bisa dengan mudah mengalahkan empat praktisi bela diri di tahap menengah yang munah dengan semua trik yang Iwan miliki. Tapi kekuatan Bos Selatan membatalkan semua keunggulan Iwan. Jadi Iwan tidak bisa menang melawannya. Tidak berani menerima serangan Bos Selatan secara langsung, Iwan mengeksekusi langkah Phantoms untuk menghindarinya. Bab 2358, kamu tidak akan kemana-mana, Bos Selatan berkata dengan jahat. Dia tahu bahwa Phantom Step Iwan sangatlah tangguh, tetapi Bos Selatan sendiri juga tidak lambat. Saat Iwan mundur, Bos Selatan bergegas mengejarnya dan mengirimkan gelombang energi sejati yang kuat ke arah Iwan. Meskipun Iwan mengelak tepat waktu, dia terlambat satu saat dan menerima pukulan di dadanya. Bam! Menyusul suara keras, pelindung dada kaisar Iwan kelebihan beban di bawah serangan Bos Selatan dan Iwan langsung terlempar. Iwan mendarat dengan keras di tanah dan memuntahkan darah dari pelindung dadanya yang melindungi sebagian besar dampaknya. Dan dia hanya menderita luka dalam ringan. Matilah nak, Bos Selatan melancarkan serangan lagi ke kepala Iwan. Bos Selatan tahu bahwa Iwan memiliki alat pertahanan yang sepertinya dapat digunakan tanpa batas waktu yang membuatnya terkejut. Namun tidak ada yang penting di hadapan kekuatan absolut. Sekuat apapun alat pertahanannya, ia tidak bisa melindungi kepala. Jangan berani, Arthur tersentak dan maju ke depan untuk berdiri di depan Iwan untuk menghentikan Bos Selatan. Dia mengangkat lengannya dan membalas serangan Bos Selatan. Setelah suara yang memekakan telinga, serangan mereka pun bentrok. Bos Selatan sedikit lebih lemah dan tersandung ke belakang. Karena marah, Arthur menghentikannya membunuh Iwan. Bos Selatan berkata, "Sialan. Tuan Gusnadi, izinkan saya menangani Bos Selatan. Tangani Hilton tua untukku," Arthur berkata dengan tekad dan melompat menuju Bos Selatan. Tentu, Iwan mengatasi rasa sakitnya di dadanya sebelum menelan 2 pil sirkulasi dan pil pemeliharaan roh untuk memulihkan energi spiritualnya yang hilang. "Ini waktumu untuk mati, penjarahan duniawi!" Iwan langsung bereaksi tanpa ragu-ragu. Energinya membentuk pedang tak kasat mata yang muncul dari jarinya. Bab 2359. Ini sudah berakhir. Devon tersentak saat merasakan Iwan mendekat. Iwan baru saja membunuh 4 rasul sendirian dan berdasarkan pertunjukan kekuatan Iwan sebelumnya, Devon sudah tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Iwan. Tidak berani menerima serangan Iwan secara langsung, Devon pun melesat menjauh. Tetapi karena Iwan menggunakan Phantom Steps, dia gagal dalam hal kecepatan. Meskipun dia berhasil menghindari beberapa serangan, dia segera mendapati dirinya mundur tanpa ada peluang untuk melawan. Jika ini terus berlanjut, Devon tidak akan bertahan lama dan mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti 4 rasul. Tentu saja Bos Selatan juga sedang berjuang. Tanpa bantuan Devon, Bos Selatan hampir tidak mempunyai peluang untuk mengalahkan Arthur. Setelah pertukaran singkat, Bos Selatan segera mendapati dirinya dalam posisi bertahan dan akan segera menghadapi kekalahan. "Bos Selatan, Iwan, dan Arthur terlalu kuat. Kita tidak akan menang. Pikirkan sesuatu, atau kita berdua akan mati hari ini," teriak Devon. Ekspresi arogan di wajahnya menghilang tanpa bekas. Dia tadinya berpikir bahwa dengan bergabung dengan Bos Selatan, mereka bisa dengan mudah melenyapkan Iwan dan keluarga Gumelar. Namun Iwan terlalu banyak akal dan kemampuannya melampaui imajinasi siapapun. Selain itu, Iwan bahkan berhasil membunuh keempat rasul. Setelah kematian keempat rasul, Iwan bergabung dengan Arthur dan keadaan berubah total. Jika Iwan dan Arthur berhasil mengalahkan Bos Selatan dan Devon bersama-sama, keluarga Broto dan keluarga Hilton pasti akan kalah. Devon langsung putus asa dan Bos Selatan menyipitkan matanya dengan tekad sebelum berkata dengan kejam, "Jangan khawatir tetua Hilton, saya sudah melakukan semua persiapan untuk menjatuhkan keluarga Gumelar. Apakah mereka ingin mengandalkan bocah nakal untuk melakukannya? Membalikan keadaan? Bermimpilah." "Oh, apakah begitu? Anda sungguh luar biasa, Bos Selatan. Saya tidak sabar untuk melihat apa lagi yang dapat Anda lakukan." Iwan mengejek. "Cukup dengan kesombonganmu.
Jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu dan memberimu rasa putus asa yang sesungguhnya. Itu, bos selatan mengejek dan mengirim Arthur terbang sebelum melompat keluar dari medan perang. Raja Iblis, majulah, saya akan menyetujui semua persyaratan yang kamu sebutkan, teriak bos selatan. Saat kata-katanya jatuh, sosok tubuh muncul dengan cepat di atas halaman dan turun dengan menatap sebelum mendarat di sebelah bos selatan. Bab 2360. Iwan dan Arthur segera melihat wajah orang yang muncul entah dari mana. Itu adalah Raja Iblis. Pihak lainnya adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun dengan separuh wajahnya ditutupi oleh topeng iblis, menyembunyikan penampilannya. Beberapa helai rambut abu-abu yang letaknya aneh menggantung di dahinya. Auranya dingin dan tajam, mengeluarkan getaran samar dan mematikan, membangkitkan perasaan yang sangat berbahaya dan menyeramkan. Sekilas terlihat bahwa dia bukanlah orang biasa. Semua orang pun terkejut ketika mereka menyadari bahwa mereka sedang menatap Raja Iblis, penjahat peringkat ketiga dalam daftar kriminal. Meskipun Raja Iblis bersembunyi di wilayah tengah dan tak satu pun dari mereka pernah melihatnya secara langsung, organisasi Drakmar menerbitkan foto dan detail tentang Raja Iblis, menampilkan topeng iblis yang ia kenakan dan helaian rambut abu-abu sebagai fitur unik Raja Iblis. Melalui fitur tersebut, orang lain langsung mengenali siapa dirinya. Iwan, gumelar tua, kamu tidak menyangka saya memiliki trik lain kan? Dengan Raja Iblis di sini kalian berdua tidak akan bisa melakukan apapun. Bos selatan mencibir dan memperhatikan Iwan dan Arthur dengan mengejek. Dia menyatakan perang dengan harapan melenyapkan Iwan bersama keluarga Gumelar. Tetapi jika dia menimbulkan korban dalam skala besar, organisasi Drakmar tidak akan berdiam diri. Dan bos selatan tahu bahwa dia akan menerima hukuman yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, dia membutuhkan kambing hitam dan saat itulah dia mulai mempertimbangkan 8 penjahat tersebut. Sebagai penguasa bawah tanah di wilayah selatan, tidak sulit bagi bos selatan untuk menghubungi 3 penjahat lainnya dalam daftar kriminal. Setelah banyak usaha, bos selatan melacak Raja Iblis dan meminta bantuannya untuk disalahkan. Raja Iblis adalah penjahat yang sangat jahat, membunuh banyak orang, menjadikannya kandidat sempurna untuk menyalahkan bos selatan setelah dia membunuh keluarga Gumelar. Mengingat betapa kuatnya Raja Iblis, bahkan organisasi Drakmar pun tidak akan bisa berbuat banyak terhadapnya. Jadi Raja Iblis tidak akan rugi apapun. Tentu saja Raja Iblis tidak mau disalahkan atas apapun dan hanya setuju untuk melakukannya setelah bos selatan membayarnya. Pada awalnya, bos selatan mempertimbangkan untuk memperkerjakan Raja Iblis untuk melawan Iwan dan keluarga Gumelar. Tapi hal ini akan mengakibatkan biaya 10 kali lipat dari harga yang dia bayarkan agar Raja Iblis menerima kesalahannya setelahnya. Sebelumnya, bos selatan meremehkan Iwan dan berpikir bahwa keluarga Gumelar dan Iwan akan mudah binasa. Begitu dia bergabung dengan keluarga Hilton. Namun nyatanya, dia terbukti salah. Iwan membunuh 4 rasul dan keadaan berubah, menempatkan keluarga Broto dan keluarga Hilton dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk memenangkan dan melenyapkan musuh. Bos selatan hanya bisa meminta bantuan Raja Iblis dengan segala cara.